Mina, selamat datang kembali di channel 2D Film. Di video kali ini, Mimin bakal meringkas alur cerita anime Machindo wa Kijutsu Kainai. Anime ini rilis pada tahun 2013 dan memiliki 12 episode cuy. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa di like, di subscribe, dan loncengnya jangan lupa dinyalain ya guys, biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin. Oke, langsung saja ke videonya. Menceritakan seorang pemuda bernama Raishi Akabane. Ia adalah seorang pengendali boneka tempur atau sering disebut juga dengan automaton. Raishi berasal dari Jepang. Automaton Raishi bernama Yaya. Yaya ini automatonnya cukup unik karena bentuknya menyerupai manusia dan juga memiliki akal layaknya manusia. Selain itu, Yaya sangat terobsesi dengan Raishi. Singkat cerita, Raishi pergi ke London, Inggris untuk masuk ke sekolah sihir. Raishi masuk ke sekolah sihir adalah sebagai mata-mata dari Jepang. Dan juga Raishi berniat menjadi wise man. Wise man itu adalah gelar yang diberikan kepada siswa terkuat di sekolah sihir. Namun sebelum menjadi wise man, para siswa harus ikut dalam sebuah kompetisi. Dan hanya 100 orang siswa teratas saja yang bisa ikut kompetisi tersebut. Singkat cerita, di tengah jalan kereta yang dinaiki Raishi hilang kendali dan terus melaju. Raishi yang mengetahui hal itu langsung pergi bersama Yaya untuk menghentikan kereta tersebut. Dengan sedikit usaha, akhirnya kereta tersebut pun berhasil dihentikan. Raishi pun melanjutkan perjalanannya ke sekolah. Singkat cerita, akhirnya Raishi berhasil lolos ujian masuk sekolah. Walaupun peringkat yang Raishi dapatkan sangat rendah. Karena peringkat Raishi sangat rendah, jadi Raishi belum bisa ikut kompetisi untuk memperebutkan gelar wise man. Setelah ujian, Raishi pun pergi ke asramanya untuk beristirahat. Dan pagi harinya, Raishi berniat menantang seorang siswi untuk bertarung. Wanita tersebut bernama Charlotte Bellow. Kita panggil saja dia Char. Raishi menantangnya bertarung untuk merebut peringkatnya agar bisa ikut dalam kompetisi. Namun belum juga bertarung, Char sudah diserang sekelompok orang. Di sini Char kewalahan karena jumlah mereka jauh lebih banyak dan juga orang-orang tersebut sudah membuat strategi untuk mengalahkan Char. Raishi yang melihat hal itu malah membantu Char. Mereka berdua pun bekerja sama dan akhirnya mereka berhasil mengalahkan orang-orang tersebut. Setelah pertarungan itu, Raishi pun tidak berniat lagi untuk bertarung dengan Char. Karena Raishi tahu bahwa automaton Char mengalami luka yang cukup parah. Raishi pun kembali ke asramanya. Dan paginya Raishi sudah cukup akrab dengan Char. Di tengah obrolan, Raishi melihat dari jendela ada seorang pria yang selama ini Raishi cari. Tujuan lain Raishi masuk sekolah sihir adalah untuk balas dendam terhadap pria itu. Karena pria itu telah membunuh seluruh anggota klan Raishi dan juga keluarganya Raishi. Jadi yang tersisa dari klan Raishi hanya Raishi seorang. Nama pria tersebut adalah Magnus. Raishi langsung menghampiri Magnus. Di sini Magnus sama sekali tidak tahu kenapa Raishi menghampirinya. Raishi di sini tidak berniat bertarung dengan Magnus karena ia tahu bahwa saat ini ia tidak mungkin mengalahkannya. Magnus merupakan siswa terbaik di sekolah dan merupakan calon terkuat untuk menjadi wise man. Selain itu juga Magnus bisa mengendalikan 6 automaton sekaligus. Dan salah satu automaton Magnus mirip dengan adik perempuannya Raishi. Raishi memberikan Magnus sebotol abu sebagai bentuk tantangan dan juga sebagai tanda bahwa ia adalah target balas dendam Raishi. Setelah menerima abu itu, Magnus pun pergi. Malam harinya Raishi merasa depresi. Yaya berusaha menghibur Raishi. Paginya, Raishi bertemu dengan seorang pria bernama Felix Kingford. Felix menawarkan kerjasama kepada Raishi. Raishi yang merasa diuntungkan menyetujui kerjasama itu. Isi kerjasama itu adalah
Raisi harus membantu Felix memecahkan kasus pembunuhan automaton. Singkat cerita, malamnya Chad mengajak kencan Raisi setelah pelajaran selesai. Raisi pun menyetujuinya. Esoknya mereka berdua pun bertemu. Yaya yang mengetahui hal itu tidak setuju. Namun Raisi tetap pergi berkencan dengan Chad. Itu membuat Yaya sedih. Mereka berdua pun mulai berkencan dan diakhiri dengan makan malam. Namun saat kembali ke asrama, Raisi kaget karena terjadi lagi kasus pembunuhan. Raisi takut yang terbunuh Yaya. Namun setelah dicek ternyata bukan. Raisi pun kembali ke asramanya. Namun di sini Yaya bersikap aneh. Raisi pun meminta maaf ke Yaya karena ia telah pergi berkencan dengan Chad. Di sini Raisi menjelaskan ke Yaya bahwa tujuannya berkencan dengan Chad adalah untuk memastikan bahwa Chad bukanlah pelaku pembunuhan. Tak lama setelah itu datanglah seorang wanita. Ia bernama Shoko. Shoko adalah masternya Raisi dan juga merupakan salah satu petinggi negara Jepang. Shokolah yang membuat Yaya. Shoko adalah pembuat boneka terhebat dan salah satu karya terhebatnya adalah Yaya. Singkat cerita, Raisi pun melanjutkan pencarian pelaku pembunuhan. Di sini Raisi sudah tahu bahwa pelaku pembunuhan itu adalah Felix. Namun belum sempat melaporkan, Raisi dan Chad sudah dituduh sebagai pelakunya oleh Felix. Raisi pun mulai bertarung dengan Felix. Di pertarungan ini Raisi dibuat tak berdaya oleh Felix. Namun pada akhirnya Raisi berhasil mengalahkan Felix walau harus mengalami banyak luka. Setelah pertempuran itu, Raisi pun dijadikan peringkat ke-100 oleh kepala sekolah. Yang otomatis Raisi bisa ikut dalam kompetisi memperebutkan Wise Man. Selain itu juga sekolah mengadakan pesta untuk Raisi. Singkat cerita, saat kembali ke asrama, Raisi bertemu dengan seorang wanita yang sedikit bodoh. Wanita tersebut bernama Frey. Tujuan sebenarnya Frey adalah untuk membunuh Raisi. Namun karena Frey sedikit bodoh, rencana pembunuhan itu pun malah jadi komedi. Raisi pun menceritakannya ke Chad. Di tengah obrolan itu, Raisi melihat Frey sedang dibully oleh saudaranya. Saudaranya tersebut bernama Loki. Orang tua Frey dan Loki sudah lama meninggal karena sebuah kecelakaan. Dan mereka berdua pun dibesarkan di panti asuhan. Raisi yang melihat itu menghentikan Loki. Singkat cerita, karena sebuah alasan Raisi pun ingin menyelidiki Frey. Namun Raisi tidak mendapatkan informasi yang berguna. Di sisi lain, Raisi diberitahu oleh Chad bahwa ada yang tidak beres dengan panti asuhannya Frey. Singkat cerita, Raisi mendapatkan perintah dari Shoko untuk menyelinap ke panti asuhannya Frey. Raisi ditemani oleh adiknya Yaya yang bernama Komuro Saki. Singkat cerita, akhirnya Raisi tahu kenapa ia ingin dibunuh oleh Frey, yaitu agar Frey dapat memenangkan kompetisi dan membuat panti asuhannya berjaya. Sebenarnya Frey tidak ingin membunuh Raisi. Frey hanya mendapat perintah dari ayah angkatnya. Di sini juga Raisi mendapatkan informasi bahwa panti asuhan itu telah banyak melakukan eksperimen ilegal. Setelah mendapatkan informasi itu, Raisi pun akhirnya ketahuan oleh musuh. Raisi mulai dikejar-kejar oleh musuh. Namun pada akhirnya Raisi berhasil kabur, meskipun ia harus mendapatkan banyak luka. Dan di sisi lain Yaya diserang dan mengalami luka yang sangat serius. Namun Yaya berhasil disembuhkan oleh Shoko. Setelah semua itu, Raisi pun melaporkan hasil penyelidikannya kepada Shoko.
Setelah itu, Shoko pun memerintahkan Raishi untuk mengambil sirkuit milik automatonnya Frey. Raishi sempat menentang Shoko, karena jika sirkuit itu diambil maka automaton Frey akan mati. Singkat cerita, malamnya kompetisi pun dimulai. Raishi yang berada di peringkat 100 harus melawan Loki. Di pertandingan ini, gaya bertarung Raishi tidak seperti biasanya. Raishi ragu-ragu dan takut membuat Yaya terluka. Dan pada akhirnya malah Raishi lah yang terluka parah. Namun dalam kompetisi ini belum ada pemenangnya. Karena Loki tidak mengambil sarung tangan Raishi. Raishi yang terluka parah pun dibawa ke ruang pengobatan untuk disembuhkan. Chart dan Yaya sangat mengkhawatirkan kondisi Raishi. Singkat cerita, pertandingan pun berlanjut. Kali ini pertandingan antara Frey melawan Loki. Namun di pertengah pertandingan, automaton Frey hilang kendali dan mengamuk. Sedangkan Frey terkujur tak berdaya karena sihirnya terus dihisap oleh automatonnya. Loki berniat membunuh automaton Frey. Namun ia dihentikan oleh Raishi. Raishi yang baru pulih langsung ikut campur dalam kompetisi itu. Raishi dan Loki sempat adu mulut. Namun pada akhirnya mereka bekerja sama untuk menghentikan automatonnya Frey. Setelah berhasil menghentikan automatonnya Frey, Frey pun langsung dibawa ke ruang perawatan. Frey mendapatkan luka yang sangat serius. Jadi Shoko harus turun tangan untuk menyembuhkannya. Selain menyembuhkan Frey, Shoko juga mengambil sirkuitnya. Ternyata sirkuit itu tidak ada pada automatonnya Frey, melainkan ada pada jantungnya Frey. Frey pun berhasil disembuhkan oleh Shoko. Singkat cerita, Raishi berniat pergi ke panti asuhannya Frey untuk menyelamatkan automaton yang tersisa. Chart sempat menghentikan Raishi untuk tidak pergi. Namun Raishi berhasil membujuk Chart agar ia mengizinkannya pergi. Raishi pun pergi ke panti asuhannya bersama Yaya. Sesampainya di sana, ternyata para automaton yang ingin diselamatkan Raishi telah dipindahkan. Dan Raishi pun telah dikepung oleh musuh. Namun tiba-tiba saja Loki datang dan membantu Raishi. Mereka berdua pun seperti biasa adu mulut. Namun pada akhirnya mereka berdua pun bekerja sama. Setelah berhasil mengalahkan para krocok-krocok tersebut, raja terakhirnya pun datang. Dalang dibalik semua ini, Raishi dan Loki kewalahan melawannya karena ia adalah mantan Wise Man. Dan di sini musuh memberitahu Loki bahwa ialah yang telah membunuh kedua orang tuanya. Mendengar hal itu membuat Raishi dan Loki marah. Dan akhirnya dengan strategi baru mereka berdua pun berhasil mengalahkan automaton musuh. Musuh pun berhasil ditangkap oleh penjaga serikat sihir. Setelah itu mereka berdua pun dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit juga banyak komedi yang terjadi. Singkat cerita, saat di atap rumah sakit, Raishi melihat ada seorang wanita yang mirip dengan Chart. Ia ingin melompat dari atas gedung. Raishi yang melihat hal itu langsung menyelamatkannya. Namun karena Raishi masih terluka, ia malah ikut terjatuh. Yaya yang melihat hal itu berhasil menyelamatkan mereka berdua. Setelah berhasil menyelamatkan wanita itu, ia malah memarahi Raishi karena telah menyelamatkannya. Di sisi lain, Cha tiba-tiba saja menghancurkan sebuah menara jam di sekolah dan membuat kekacauan di mana-mana. Raishi pun kembali ke ruang perawatan dan menceritakan yang terjadi kepada Frey. Frey memberitahu bahwa wanita yang tadi itu adalah adiknya Chart yang bernama Henrietta Bellew. Kita panggil saja dia Henry. Raishi pun mulai mencari tahu kenapa Chart menghancurkan menara jam. Sampai akhirnya Raishi bertanya ke salah satu profesor.
Profesor itu memberikan beberapa clue kepada Raishi. Dan Raishi menyimpulkan bahwa Chad sekarang sedang diperalat oleh keluarga Kingford. Keluarga Kingford adalah keluarganya Felix. Orang itu memerintahkan Chad untuk membunuh kepala sekolah agar keluarga Kingford bisa mendapatkan kembali kehormatannya. Namun semua itu hanya perkiraan Raishi, jadi bisa saja salah. Singkat cerita, Chad mendapatkan perintah lagi untuk membunuh kepala sekolah. Chad pun mulai menyerang kepala sekolah. Namun serangan itu tidak membunuh kepala sekolah, melainkan hanya membuat kepala sekolah jatuh ke dalam goa bawah tanah. Selain kepala sekolah, Raishi dan Henry pun ikut terjatuh. Singkat cerita, mereka berdua pun terus berjalan untuk mencari jalan keluar. Saat sedang mengobrol dengan Henry, Raishi tiba-tiba saja ditodong senjata oleh salah satu automatanya milik Magnus. Di sini diperlihatkan bahwa yang membunuh keluarga Raishi adalah kakaknya sendiri. Dan juga kakaknya Raishi membedah tubuh adiknya untuk dijadikan boneka yang sangat kuat. Singkat cerita, Raishi diserang oleh seseorang. Namun karena ada Magnus di sana, jadi Magnus membantu Raishi. Musuh itu pun kabur setelah mendapatkan beberapa pukulan dari automatanya Magnus. Singkat cerita, Raishi dan yang lainnya pun berhasil keluar dari goa. Esoknya, Raishi menculik Henry untuk memancing keluar dalang yang mengancam Chad. Singkat cerita, Raishi pun berhasil memancing keluar automaton sang pelaku yang mengancam Chad. Raishi pun mulai bertarung. Di pertarungan ini, Raishi dibuat tak berdaya oleh musuh. Di sini, automaton musuh mengaku bahwa ia adalah pelayan dari keluarga Granville. Singkat cerita, di tengah-tengah pertarungan, tiba-tiba saja Loki datang untuk membantu Raishi. Tak lama setelah itu, Frey pun datang juga untuk membantu Raishi. Automaton musuh pun mundur. Raishi pun pingsan dan dibawa ke ruang perawatan. Setelah sadar, Raishi pun pergi mencari Shoko. Shoko tidak menyukai tindakan Raishi, jadi ia menamparnya. Raishi pun pergi untuk mencari Chad. Setelah berhasil menemukan Chad, mereka malah bertengkar. Namun Raishi berhasil membujuk Chad agar ia berhenti mengikuti perintah keluarga Granville dan lebih bergantung kepada dirinya, yaitu Raishi. Singkat cerita, automaton musuh datang untuk menyerang Raishi. Raishi dan Chad pun bekerjasama untuk mengalahkan automaton tersebut. Namun mereka berdua kewalahan melawannya. Sampai akhirnya Raishi akan dibunuh oleh automaton tersebut. Di saat itu tiba-tiba saja Yaya berubah dan mengeluarkan kekuatan yang amat besar. Automaton musuh pun habis dihajar oleh Yaya. Automaton musuh pun mundur bersama tuannya. Dan ternyata kejadian ini semua tidak ada sangkut pautnya dengan keluarga Kingford maupun keluarga Granville. Semua ini hanyalah permainan dari seorang wanita yang bernama Alice Bernstein. Aduh, pusing mimin terlalu banyak tipu muslihat. Yang bingung bisa tonton sendiri animenya ya. Setelah kejadian itu, Raishi pun dilarikan ke rumah sakit. Dan tindakan Chad pun dimaafkan berkat seseorang yang berunding dengan parlemen Inggris. Orang itu juga mengganti semua kerusakan yang dibuat oleh Chad. Kemungkinan orang itu adalah Alice Bernstein. Chad pun mendapatkan kembali kehidupan sekolahnya. Dan juga harem Raishi bertambah. Tamat. Oke guys, sekian dulu videonya. Mau lebih lengkapnya bisa tonton sendiri animenya cuy. Oke, bye bye.